Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Linggiang Abian Base. Hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali ada di dalam keadaan selamat. Sebelum kami melakukan tugas-tugas kami, aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah hari ini. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan menerangi hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami akan dengan taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah untuk kami pada pagi hari ini, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kedua dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Yesus Gembala yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak gembala di dunia ini, tetapi hanya satu yang terbaik, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena hanya Tuhan Yesus yang menyerahkan, yang mau dan rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, yaitu untuk kita semua, supaya kita yang seharusnya mati binasa oleh dosa-dosa kita, tetapi oleh karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, Akulah gembala yang baik. Di sini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh sang gembala, sehingga dia dikatakan sebagai gembala yang baik. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ada dua kualitas yang dimiliki oleh sang gembala yang baik. Yang pertama, ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada bagian ini Tuhan Yesus mengkontraskan antara gembala yang baik dan mereka yang hanya sekedar upahan. Kalau para upahan, mereka tidak memperhatikan domba-dombanya dengan baik. Ketika ada serigala datang, para upahan ini akan meninggalkan domba-dombanya, dan dia lari meninggalkan domba-dombanya, karena yang menjadi fokusnya adalah diri mereka sendiri dan bukan domba-dombanya. Tetapi berbeda halnya dengan gembala yang baik. Ketika ada serigala datang untuk menyerang domba-dombanya, gembala ini rela menyerahkan nyawanya sebagai pengganti supaya domba-dombanya tidak dimangsa, supaya domba-dombanya tetap selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di salib untuk menebus kita, orang yang berdosa ini, supaya kita tidak mati binasa oleh dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik, maknanya di sini adalah Tuhan Yesus
rela menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kualitas kedua yang dimiliki oleh gembala yang baik adalah ia mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa gembala yang baik itu memiliki kualitas yang unik, yaitu ia mengenal domba-dombanya. Sekalipun kelihatannya domba-dombanya itu semuanya sama, sulit untuk dibedakan, tetapi gembala yang baik mengenal dengan baik domba-dombanya, satu persatu dikenalnya dengan baik. Jadi di sini gembala yang baik memiliki pengenalan yang dalam akan domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini adalah kabar yang baik, kabar yang indah, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala kita mengenal kita dengan baik, pribadi lepas pribadi. Kalau dia mengenal kita dengan baik, tentu dia juga tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita pikirkan. Mungkin kita sedang mengalami kesedihan, mungkin kita sedang mengalami kesusahan, kekecewaan, dan lain-lain. Dia juga tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Dia tahu karena dia mengenal kita dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk jangan ragu-ragu menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Sang Gembala kita yang baik. Karena Sang Gembala kita, dia tidak hanya menjaga dan melindungi kita, tetapi dia juga menuntun kita kepada jalan yang benar. Sebagai gembala yang baik, ketika kita tersesat, dia akan menarik kita kembali supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita terjatuh di dalam lubang yang dalam, dia akan mengangkat kita, dia akan mengajak kita kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan pada pagi hari ini, mari kita sebagai gembala yang baik, serahkan hidup kita kepada sebagai domba yang baik. Kita serahkan hidup kita kepada Sang Gembala kita yang baik, supaya dia menuntun kita. Sebagai domba, kita juga mengikuti apa kata gembala kita, taat dan setia kepadanya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita taat dan setia kepada gembala kita, maka dia akan menuntun kita kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami sebagai domba-domba-Mu, supaya kami mendengar suara gembala kami, taat dan setia untuk melakukannya, sehingga kami senantiasa akan boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami dalam tugas-tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Kami tak lupa berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin hari ini ada dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Baik yang bergumul dalam sakit penyakit, yang bergumul dalam kehidupan ekonomi, keuangan, dalam kehidupan keluarga, apapun jenis pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kami dari kesulitan, dari setiap tantangan kehidupan yang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.